Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. So, hari ini kita bahas satu hal yang jujur aja sering bikin kepala cenat-cenut. Kenapa sih mantan masih aja ngechat? Udah putus, udah lewat, tapi notif dari dia masih muncul aja. Nah, itu yang mau kita bahas santai hari ini. Jadi topik ini tuh biasanya paling kena ke orang-orang yang masih fresh banget abis putus. Masih di fase, kok bisa sih kejadian kayak gini? Entah itu putusnya karena kamu yang mutusin, dia yang mutusin, atau putusnya setengah sadar karena capek berantem mulu. Intinya satu, hubungan udah selesai, tapi orangnya belum benar-benar pergi. Yang bikin makin ribet, dia masih sering muncul. Kadang ngechat basa-basi, kadang bahas kenangan lama, kadang cuma lempar sesuatu biar kamu inget lagi sama dia. Dan itu tuh capek banget, karena di satu sisi kamu lagi usaha buat sembuh, lagi nyusun hidup pelan-pelan. Tiba-tiba dia datang kayak bilang, inget aku ya. Biasanya pola yang kejadian tuh gini, kamu ngerasa, kayaknya gue udah mendingan deh. Udah bisa ketawa lagi, udah nggak nangis tiap malam. Terus, ting, ada pesan masuk dari dia. Seketika pikiran balik ke awal lagi. Dan di titik itu wajar banget kalau kamu mikir, sebenarnya ini orang maunya apa sih? Nah, biar lebih jelas, kita bahas lebih dalam aja. Oke, let's break it down teman-teman. Jadi gini, secara ideal ya, kalau sebuah hubungan selesai dengan cara yang sehat, biasanya ada yang namanya penutup. Ada obrolan, ada kejelasan, ada momen di mana dua-duanya sama-sama ngerti. Oke, kita udah sampai di ujung. Bukan karena benci, tapi karena emang udah nggak sejalan. Kalian sadar, hubungan ini udah jalan sejauh mungkin. Ada kenangan baik, iya. Tapi juga ada fakta bahwa arah hidupnya udah beda. Dan di situ harusnya masing-masing bisa jalan ke depan tanpa saling tarik ulur lagi. Nah, masalahnya, nggak semua hubungan berakhir serapi itu. Dan dari situlah drama mantan masih sering hubungin biasanya mulai muncul. Ceritanya beda banget kalau yang kamu jalanin itu hubungan yang toksik, apalagi yang modelnya manipulatif. Di sini tuh putusnya jarang rapi. Bukan yang duduk manis terus bilang, ya udah kita selesai. Enggak, yang ada malah nol penutupan. Kamu gak dapet kejelasan apapun. Kepala kayak abis ketabrak realita, bengong, bingung, dan cuman muter-muter nanya, sebenarnya barusan apa yang kejadian? Dan ini makin parah kalau kamu ngalamin yang namanya ditinggal mendadak. Hari ini masih chat, masih ada kata sayang, masih ada perhatian dikit walau hubungannya ribet. Terus besoknya, anjing fuck banget. Orangnya hilang, sikapnya dingin. Kamu diperlakukan kayak gak pernah ada. Kayak dihapus dari hidupnya begitu aja, tanpa aba-aba, tanpa penjelasan. Di posisi itu, kamu lagi chaos banget secara mental. Lagi nyusun puzzle yang kepingannya gak lengkap. Terus tiba-tiba, dia muncul lagi, ngechat, nyapa, lempar sinyal. Dan di titik itu, otak kamu langsung makin ruwet. Karena yang datang bukan kejelasan, tapi sinyal campur aduk. Hari ini manis, besok dingin. Hari ini kangen, besok asing. Mau sembuh jadi susah, mau pergi juga kepikiran terus. Dan ini kejadian berulang-ulang ke banyak orang. Banyak yang lagi di fase awal putus, terus curhat dengan kondisi kayak gini. Mereka bingung, sebenarnya hubungan kemarin tuh apa sih? Masih ada harapan nggak? Ini layak diperjuangin atau cuma gue doang yang kejebak perasaan? Nah lanjut ya, yang menarik dan agak nyesek juga, biasanya kalau ceritanya diurai satu-satu, isinya tuh penuh tanda bahaya. Serius, dari awal sampai akhir isinya hal-hal yang sebenarnya bikin capek batin. Tapi lucunya, di ujung cerita selalu ada pertanyaan. Tapi ini masih bisa diperjuangin nggak? Dan disitulah kelihatan banget gimana seseorang bisa kehilangan pijakan realita. Bukan karena bodoh, tapi karena emosinya lagi ketarik ke sana-sini. Logika ketutup sama harapan. Perasaan berantem sama fakta. Dan makin lama, makin bikin lelah di kepala sendiri. Ini contoh nyata gimana kebingungan itu bisa bikin kita ngerationalize hal-hal yang sebenarnya nggak sehat. Pikiran kayak kebelah dua dan itu capek banget. Di saat kamu lagi bingung, lagi ancur-ancurnya, tiba-tiba orang ini muncul lagi. Ngehubungin, nyapa. Bikin kamu mikir, kok bisa sih? Dan biasanya nggak cuma sekadar nyapa doang.
Ada aja drama kecil, rintangan-rintangan aneh, kayak sengaja bikin kamu tetap keikat secara emosi. Intinya satu, biar kamu nggak benar-benar lepas. Biar pikiran kamu masih muter di dia. Karena jujur aja, di fase awal putus, hampir semua orang masih kepikiran mantannya. Masih kangen, masih kejebak sama bayangan indah di awal hubungan. Dan ini nggak ada hubungannya sama lamanya hubungan ya guys. Mau 2 bulan, mau 100 tahun, efeknya bisa sama aja. Apalagi kalau kamu ketemu sama orang yang pinter banget mainin emosi. Orang kayak gini tuh bisa bikin dampak yang dalam banget. Karena dari awal, mereka datang bukan sekadar jadi diri sendiri, tapi jadi versi orang yang kamu pengenin. Nah lanjut ya, coba inget-inget deh, awal kenal. Rasanya kayak, kok bisa sih ada orang sefrekuensi ini? Hobi nyambung, cara mikir mirip. Kayak saling ngerti tanpa banyak ngomong. Kamu ngerasa didukung, diperhatiin, ditemenin, bahkan kadang kayak saling ngelanjutin kalimat satu sama lain. Yang gak kamu sadari waktu itu, sebenarnya kamu lagi dibaca. Semua cerita kamu didengerin. Semua mimpi, harapan, luka, bahkan ketakutan kamu diserap. Bukan buat dijagain, tapi buat nanti dipakai. Dan tanpa sadar, di fase awal itu kamu sendiri yang ngasih peta. Apa yang kamu mau, apa yang kamu takutin, apa yang paling penting buat kamu. Dan bagian ketakutan itu, nanti efeknya kerasa banget. Terus boom, hubungannya hancur. Entah kamu direndahin pelan-pelan atau ditinggal tiba-tiba. Yang hilang sebenarnya bukan cuma orangnya, tapi ilusi tentang siapa dia dan siapa kamu waktu sama dia. Masalahnya, di fase awal setelah putus, kamu belum sadar kalau itu ilusi. Yang kamu ingat cuma versi awalnya, rasa hangatnya, deg-degannya. Perasaan kayak bilang, ini orang paling ngerti gue. Dan dari situ muncul pikiran, pasti masih bisa dibalikin. Pasti ada cara buat benerin ini. Pasti bisa balik ke fase enak itu lagi. Padahal yang kamu kejar bukan hubungan yang nyata, tapi rasa candu di awalnya. Rasa high yang bikin kamu lupa siapa diri kamu sebenarnya sebelum semua ini kejadian. Nah, disinilah masalah utamanya. Semua yang kamu kejar itu sebenarnya dibangun di atas kebohongan. Isinya manipulasi, main bandingin kamu sama orang lain, tarik ulur emosi, dan banyak hal samar yang bikin kamu nggak pernah benar-benar tenang. Padahal kalau ngomongin hubungan sehat, yang kebayangkan harusnya soal saling sayang, saling respect, jaga batasan, dan jalan bareng ke arah yang sama. Dan tenang, hubungan kayak gitu beneran ada. Jadi kalau kamu masih di fase awal dan mikir, anjir, kayaknya gue nggak bakal nemu yang sehat, itu cuma karena lukanya masih basah. Bukan karena kamu nggak layak. Yang penting tuh satu, kamu perlu waktu buat pulih. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat balik kenal sama diri sendiri. Saat kamu mulai nilai diri kamu, di situ kamu jadi lebih peka. Lebih kerasa kalau ada orang yang lagi coba mainin emosi. Lebih sadar kalau ada yang mau narik kamu masuk ke pusaran chaos hidup mereka. Bukan berarti kamu jadi curigaan sama semua orang, tapi kamu jadi nggak gampang ketarik lagi. Nah, lanjut. Dari semua latar belakang yang dibahas sebelumnya, baru deh kita balik ke pertanyaan besarnya. Kalau gue udah nggak ngasih apa-apa ke dia, kenapa masih aja ngehubungin? Apalagi kalau kamu ngerasa udah dijatuhin, udah ditinggal, udah nggak jadi siapa-siapa di hidup dia. Jawabannya simple tapi nyebelin. Biar kamu masih kepikiran. Mereka nggak pengen kamu lepas sepenuhnya. Nggak pengen kamu benar-benar pergi secara mental. Jadi mereka jaga benangnya, walau tipis. Caranya macem-macem. Tapi yang lagi kita bahas ini bentuknya. Tiba-tiba ngechat. Kadang sok netral. Kadang sok butuh. Barang gua masih ada nggak? Kamu masih inget gue nggak? Padahal sepele banget, tapi efeknya dalam. Karena sekali benih itu ketanam di kepala kamu, pikiran mulai muter. Mulai ngulang-ngulang. Mulai kejebak lamunan. Dan parahnya, sering berhasil. Dan jujur aja, pas ngalamin itu sendiri, capek, stres, frustrasi, pikiran kayak ketarik balik ke titik nol lagi. Baru mau tenang, kepikiran lagi. Dan dari situ biasanya orang mulai kepleset masuk ke spiral emosi yang sama. Tanpa sadar, banyak orang kejebak di satu tempat yang gelap banget. Kayak jatuh ke lubang dalam, terus bengong sendiri sambil mikir,
kok bisa gue sampai di titik ini ya? Gak ngerti salahnya di mana, kapan semuanya mulai berubah, dan gimana ceritanya hidup bisa belok sejauh ini. Dan tenang, ini umum banget kejadian di hubungan yang modelnya kayak gini. Yang menarik, rasa ini tuh sama aja. Mau hubungannya sebentar, mau tahunan. Mau baru beberapa bulan, atau udah bareng belasan, bahkan puluhan tahun. Secara emosi, hancurnya tuh mirip. Bedanya cuma konteks hidup di sekitarnya. Ada yang harus mikirin anak, aset, masa depan, ini itu. Tapi di dalam kepala dan hati, rasanya tetap kosong, bingung, dan kehilangan arah. Kadang orang suka ngeremehin hubungan singkat. Baru bentar, masa separah itu? Padahal kalau yang dihadapi orang yang pinter banget mainin emosi, efeknya bisa cepet dan dalam. Kayak ditarik masuk ke pusaran, dan sebelum sadar, udah nyemplung jauh. Dan di awal-awal, rasanya semua sama, prosesnya sama, polanya mirip. Termasuk satu hal ini, selain bikin kamu kepikiran, seringkali kontak-kontak itu sebenarnya tes. Tes batasan, tes harga diri, tes seberapa jauh kamu mau nerima perlakuan yang gak enak. Bukan soal kangen, bukan soal sayang, tapi lebih ke, gue masih bisa masuk gak ya ke hidup dia? Masih bisa gue rendahin gak? Masih bisa gue acak-acak emosinya nggak? Dan yang lebih nyesek, kadang kita ngebiarin itu kejadian. Bukan karena lemah, tapi karena masih pengen koneksi. Atau pengen satu hal yang kelihatannya sederhana tapi susah banget dapetnya. Kejelasan, penutup, jawaban. Demi itu, banyak orang rela nerima chat random. Nerima sikap setengah-setengah. Nerima diputer-puter lagi. Dan itu berat sih. Capek banget secara batin. Apalagi di fase awal, kamu masih pengen percaya satu hal. Pasti yang dulu itu nyata. Perasaan awalnya, deg-degannya, nyamannya. Kamu pengen banget balik ke versi itu. Bukan ke orangnya sekarang, tapi ke rasa yang pernah ada. Dan disitulah perjuangannya. Karena yang harus dilepas bukan cuma orangnya, tapi ilusi tentang siapa dia dan siapa kamu waktu itu. Nah, lanjut ya. Di fase ini, biasanya ada satu momen yang jujur aja berat banget buat diakuin. Pas kamu mulai sadar ilusi itu nggak nyata, tapi di saat yang sama, kamu malah kejebak di mode, ya udah deh, yang penting masih ada koneksi. Bahkan sampai ke titik mikir, ya nggak apa-apa lah diperlakuin nggak enak, yang penting dia masih nyaut. Masih dibales, masih diajak interaksi. Walaupun caranya nyakitin. Dan ini bukan karena kamu nggak tahu itu salah, tapi karena takut banget sama rasa kosong kalau orang itu benar-benar hilang. Dan jujur, ini jarang banget diomongin ke orang lain. Gak mungkin juga kan kamu cerita ke temen. Sebenarnya gua masih nyimpen barang dia biar dia tetap ngechat. Kedengerannya kayak bercanda, tapi kejadian. Kadang ada aja satu barang sepele yang sebenarnya bisa dibalikin. Tapi kalau dibalikin, ya udah, tamat. Gak ada alasan buat kontak lagi. Dan itu konflik batin yang kejam. Karena di satu sisi kamu tahu, ini bakal nambah luka. Tapi di sisi lain, pikiran kamu bilang, kosong tanpa dia kayaknya lebih sakit. Dan anehnya, di awal-awal menjauh, rasa kosong itu emang kerasa. Tarik diri itu sakit, lepas itu nyeri. Karena kamu lagi usaha ngeluarin dia dari kepala, dari hati, dari kebiasaan sehari-hari. Jadi pas dia ngehubungin lagi, luka itu kayak kepegang lagi. Nah, buat gambaran aja. Kalau kamu ngadepin mantan yang dari dulu nggak pernah bener-bener ngehargain batasan kamu, nggak pernah bikin kamu ngerasa dicintai apa adanya, selalu ada aja yang kurang, selalu ada aja yang bikin kamu ngerasa kecil. Maka semua kontak itu bukan soal cinta. Itu cuma cara buat ngecek seberapa jauh kamu masih mau nerima perlakuan mereka. Biar kamu tetap keiket. Biar jalur komunikasinya nggak putus. Makanya kadang mereka nggak langsung beresin semua urusan. Pindah tapi ninggalin barang. Pergi tapi ninggalin urusan. Bukan karena lupa, tapi karena butuh alasan buat balik nyolek. Biar masih ada topik, masih ada celah, masih ada pintu kebuka. Dan itulah kenapa, di kondisi kayak gini, mantan masih terus ngehubungin. Bukan karena kehilangan kamu, tapi karena mereka belum siap kehilangan kontrol atas kamu. Oke guys, sebagai penutup. Dan jujur aja, ini emang berat banget. Beneran. Apalagi kalau kamu masih di fase awal. Baru sadar ada yang gak beres, tapi hati masih narik ke belakang. Kalau kamu lagi di titik itu sekarang, wajar kalau ngerasa capek, bingung,
bahkan ngerasa sendirian. Banyak orang pernah ada di posisi yang sama. Makanya sebenarnya cerita-cerita dari orang yang udah pernah ngelewatin fase ini tuh penting banget. Karena dari situ kita sadar, oh ternyata bukan gue doang. Banyak yang pernah kejebak di pola yang sama, ngerasain tarik ulur yang sama, dan pelan-pelan bisa keluar juga dari situ. Kadang cuma dengar satu cerita aja udah bikin hati agak ringan. Kayak, oke, berarti ini bisa dilewatin. Inti dari semua ini sebenarnya satu. Mematahkan ilusi itu susah banget. Bukan karena kamu lemah, tapi karena ilusi itu pernah bikin kamu ngerasa hidup. Pernah bikin kamu ngerasa dipilih. Dan ngelepas sesuatu yang dulu bikin bahagia, walaupun ternyata palsu, itu tetap sakit. Butuh waktu, nggak instan. Bahkan buat sebagian orang prosesnya panjang banget. Ada yang berbulan-bulan, ada yang tahunan. Dan proses itu sering jadi fase tergelap dalam hidup. Karena kamu bukan cuma kehilangan orang, tapi kehilangan versi diri kamu yang dulu. Tapi pelan-pelan, kalau kamu mau jalanin prosesnya, satu hal bakal kejadian. Kamu mulai balik ke diri sendiri, mulai ngerti pola, mulai ngerti kenapa hal-hal itu bisa kejadian. Dan yang paling penting, mulai kenal diri kamu lebih dalam dari sebelumnya. Di titik itu, pengalaman pahit ini nggak cuma jadi luka, tapi jadi bahan bakar buat hidup yang lebih sehat, lebih sadar, lebih kuat, lebih tenang. Jadi buat kamu yang lagi di proses ini sekarang, semoga kamu baik-baik aja. Semoga hari-hari kamu pelan-pelan lebih ringan. Dan semoga mantan itu nggak lagi muter-muter di hidup kamu, cuma buat narik kamu balik ke tempat yang sama. So guys, segitu aja buat hari ini. Jaga diri ya, sehat selalu, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.